Halo? Iya, kenapa Han? Oh, ini aku lagi mau OTW pulang. Ya udah. Nanti aku telepon lagi ya. Oke. Assalamualaikum. Put, Eh, kamu dan ada apa? lo kok cepet banget keluarnya? Emangnya tadi mata kuliah apa? Oh, tadi aku tuh ada pelajaran matematika gitu, tapi cuma perkenalan doang. Oh, aku loh baru ketemu tuh dosen, udah dikasih tugas, malah banyak lagi. Itu mah bandel loh berarti. Put, itu apa ya rame-rame? Udah ngapain sih? Oh, Kelihatannya kompak banget ya dari bajunya. oh, itu kayak sekumpulan mahasiswa lagi gitu. Oh, samperin yuk. Hah? Mau ngapain? Ya nimbrung aja, siapa tahu dapat jodoh. Dapat ilmu maksudnya. Walah, yuk guys. Ya, ya, yuk. Di sana mau ngapain? Ya, ini ngapain ya? Juga. Itu ada, ini sih kak. Iya. Kak, ini acara apa ya? Dan kalau boleh tahu, ini organisasi apa sih? Iya. Sepertinya kompak banget deh dari bajunya. Iya kak, boleh gabung nggak sih? Wah, boleh banget guys. Ini merupakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, salah satu ortom yang ada di kampus kita ini, UAD gitu. Jadi kita lagi melaksanakan diskusi kayak surah buka gitu, surah buku gitu. Nah kebetulan kita lagi bahas tentang politik yang ada di kampus ini. Kalau kalian mau gabung boleh banget loh, nggak apa-apa. Walah, ya udah kak, kami izin bergabung ya. Yuk boleh banget. Ya, Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Nah, jadi kenalin nih, kita kedatangan teman baru yang mau ikutan surah buku pada kali ini. Boleh perkenalkan diri dulu guys. perkenalkan nama saya Doni teman-teman, dan ini teman saya namanya, nama kamu siapa? Oh iya kak, perkenalkan, nama saya Putri. Lanjut presentasi dulu ya. Oke kak. Kalau kalian nggak pulang, Oh bentar lagi kok. ya udah aku pulang duluan ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Put, kamu paham nggak sih materi yang disampaikan dalam seminar tadi? Sebenarnya aku nggak terlalu sih, cuma ya sedikit-sedikit ada lah ya. Aku nggak paham sama sekali, woi. Hah, ya iyalah orang hobi rebahan kayak gitu. Kayak Yeay, gituan. orang juga namanya mau hijrah ke jalan yang lebih benar. Ya udah, kita ikutin aja dulu. Wajar juga kan baru pertama kali. Ya udah ya, ayo balik yuk, udah sore juga nih. Ya udah, yuk.
Asik, merah-merah nih kita. Ya, kan mana ya? Ya. Oh enggak, aku belum sarapan loh, langsung ke sini. Nah, aja, lu di atas ada konsumsi kan? Ah serius ada konsumsi? Ya, Bun, kira-kira kita di atas nanti ngapain ya? nggak tahu juga sih. Tapi ya mungkin materi-materi gitu ya. Bun, kok lama banget ya, Lid? Nggak tahu ya, mau banget ya. Buru nggak sih? Sih, mana aja. Kita coba tekan dong. Oh, kata seminar sekolah politik ya? Iya, Kak. Setelah ini IMM ya? Oh iya, kebetulan saya panitia juga di acara seminar. Gimana? Sana kira-kira ngapain ya? Ya, kalian kata sebelah nanti pasti dapat pengalaman baru. Tapi aku buru-buru nih, aku duluan ya. Oh ya, siap, Iya, Kak. semangat Jadi, kalian, sampai ya. jumpa di sana. Oke, Kak. Oke, jadi teman-teman kita langsung masuk ke sesi ketiga sekolah politik di hari kedua pada minggu ini. Oke, jadi kita akan masuk ke apa itu tujuan daripada kelas politik. Nah, kira-kira buat apa sih kan di IMM itu harus ada kelas politik? Jadi di antaranya, kenapa harus ada kelas politik? Terlebih melibatkan kader-kader baru 2022 dan 2021. Gitu. Jadi nantinya teman-teman akan menduduki posisi-posisi penting di Ormawa. Jadi output daripada kader IMM itu nggak hanya di Ortom saja, nggak hanya di PK aja, tapi juga di Ormawa juga. Ormawa itu apa aja? Ada BEM fakultas dan juga himpunan prodi. Nah, di himpunan kita punya 4 prodi di FAI. Ada PAI, ilmu hadis, bahasa sastra Arab, dan juga perbankan syariah. Dan karena kita di Universitas Ahmad Dahlan yang tentu sama-sama kita tahu, ini adalah amal usaha Muhammadiyah. Yang tentunya IMM punya peran andil penting di situ. Jadi vitalnya itu di situ. Buat apa sih kenapa harus diisi dari kader-kader IMM? Nah, fungsinya dari Ormawa itu nanti kader-kader IMM yang didiasporakan itu mampu memberikan nafas-nafas Muhammadiyah di dalamnya. Oh, jadi di setiap proker HMPS itu ada tuh nafas-nafas Muhammadiyah. Yang dulunya nih, misal kalau acara HMPS nggak ada Mars Muhammadiyah, jadi ada Mars Muhammadiyah. Jadi dulu nih kalau teman-temannya belum tahu tuh apa Muhammadiyah, kenapa Universitas Ahmad Dahlan dikasih nama Universitas Ahmad Dahlan yang dulunya IKIP, dikasih tahu di situ. Jadi kalian itu memasuki celah-celah universitas, celah-celah fakultas dari Ormawa itu. Nah, dari ranah diaspora. Nah, diaspora itu apa? Diaspora itu adalah kader yang didelegasikan dari Ortom untuk menduduki Ormawa. Jadi sebetulnya kader diaspora itu spesial. Nah, bukan yang dispesialkan itu hanya di PK saja, bukan. Tapi yang di Ormawa juga ternyata lebih spesial. Karena mereka akan memuhammadiyahkan orang-orang yang bahkan belum kenal Muhammadiyah. Kalau di PK kan kita udah sama-sama satu visi nih, satu visi. Oh iya, kamu udah tahu betul nih Muhammadiyah, tinggal kita matangkan lagi mau dibawa kemana ini PK-nya, mau dibawa kemana IMM kita. Nah, kalau di Ormawa beda lagi cara dakwahnya, karena kita memahamkan ke orang-orang yang bahkan belum tahu Muhammadiyah, dan bahkan tujuan dia berkuliah di UAD itu bukan untuk tahu Muhammadiyah, karena hanya untuk akademik dan studi semata. Nah, itu sebetulnya tujuannya itu memberikan nafas-nafas Muhammadiyah di situ. Jadi jangan sampai mahasiswa-mahasiswa yang sudah Maaf mas, nggak sengaja mas. Ya nggak apa-apa. Mas dari mana ya? Saya dari amfiteater tadi mas. Oh, ada kegiatan apa ya di Ambil? Tadi ada kegiatan kelas politik yang diadakan di IMM. Walah, kenapa ya Mas keluar? Ya, aku bosan mas, soalnya yang dibahas tuh politik terus. Oh, gini aja deh. Mending ikut Mas, kita ngobrol di belakang lift aja. Oh yaudah mas, boleh-boleh. Ayo. Nama kamu siapa ya? Nama saya Doni mas, nama mas siapa ya? Nama saya Gali. Oh, Oh,
Mas Doni dari kemarin ya ikut kegiatan kelas politik. Iya mas, aku dari kemarin ikut kelas politik. Jadi saya tuh dari awal ngikut, saya nggak ngerti mas. Oh gitu ya. Jadi mumet gitu ya lihat Iya. kegiatan kelas politik. Dan saya pikir apakah IMM itu hanya berpikir atau membahas tentang politik aja ya, nggak ada pembahasan lain gitu. Oh, jadi gini Mas Don. Memang beberapa akhir ini salah satunya IMM sedang mengadakan kelas politik yang diinisiasi oleh bidang hikmah. Nah, bidang hikmah ini titik fokus kinerjanya adalah di ranah perpolitikan. Jadi mengkaji isu-isu, mengkaji kebijakan-kebijakan, dan mengawal kader-kader diaspora. Jadi nggak hanya sekedar politik di MMFI itu, ada banyak sekali kegiatan yang ada di MMFI. Oh, jadi IMM-FA itu bukan hanya belajar tentang politik aja ya mas, tapi banyak kegiatan lain. Nah, Oh iya mas, kalau boleh tahu kegiatan lain selain kelas politik itu apa aja ya mas? banyak nanti saya jelasin. Nah, di MM itu ada 10 bidang mas, ada 10 bidang. Nah itu sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Oh, gitu ya mas. Kalau boleh tahu bidangnya bidang apa aja ya mas? Jadi bidang pertama yang ingin Mas jelasin yakni bidang organisasi. Bidang organisasi ini adalah bidang yang mana bertugas menjaga stabilitas internal dari pimpinan komisariat IMMFI agar teratur dan berjalan baik. Misalnya mengatur kegiatan tiap-tiap bidang agar tidak bertabrakan atau disebut dengan penyesuaian matriks yang ada di masing-masing bidang yang ada di internal IMM FAI itu sendiri. Jadi intinya bidang ini mengurus internal pimpinan zone agar bersinergi dan bekerja sama dengan baik. Oh gitu ya mas. Oh ya mas, kalau boleh tahu kegiatan apa lagi ya yang ada di bidang-bidang lain? Masih banyak mas, makanya jangan dipotong-potong dulu, nanti saya jelasin. Oh iya mas, maaf ya mas. Nah, selanjutnya ada bidang perkaderan. Nah, bidang perkaderan ini berfokus menentukan arah perkaderan IMM seperti mencari kader ikatan guna menjadi penerus dan keutuhan IMM. Nih, contohnya kegiatan di bidang kader ini adalah misalnya nih nonton bareng bersama kader, ada silaturahmi bersama kader. Itu contoh kegiatan informalnya. Nah, ada juga kegiatan Darul Arkom Dasar DON, yaitu kegiatan perkaderan resmi yang bertujuan mencari kader selanjutnya yang akan menjadi penerus estafet kepemimpinan IMM ke depannya. Selanjutnya, bidang riset dan pengembangan keilmuan atau biasanya disebut bidang RPK. Nah, bidang ini berfokus mengembangkan keilmuan bagi kader IMM dengan berbagai program. Contohnya ada diskusi, surah buku, pelatihan kepenulisan, membuat karya-karya ilmiah, dan yang berhubungan dengan meningkatkan kualitas literasi bagi kader IMM itu sendiri. Bidang selanjutnya ada bidang tablik dan kajian keislaman atau biasa disingkat dengan bidang TKK. Bidang ini berfokus pada peningkatan spiritual dan religiusitas kader IMMFI itu sendiri. Jadi IMMFI memiliki kegiatan rutin seperti Al-Kahfian, Daurah Tahfiz, pelatihan dai, daiyah, dan segala kegiatan insidental yang berkaitan dengan keislaman. Wah, ternyata banyak juga ya kegiatan-kegiatannya mas. Oh ya mas, kalau boleh tahu selanjutnya bidang apa sih? Nah, selanjutnya ada bidang sosial pemberdayaan masyarakat atau biasa disingkat dengan bidang sospem. Nah, bidang ini berfokus pada gerakan sosial untuk menumbuhkan kepekaan terhadap masyarakat yang beragam. Adapun di MMFI untuk kegiatannya di bidang pemberdayaan ada seperti safari Ramadan, mengajar TPA, sedekah botol, galang dana, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada bidang Himawati. Nah, bidang ini berfokus pada gerakan-gerakan progresif Himawati. Nah, kesadaran terhadap peran Himawati sehingga terwujudnya kesetaraan dalam berbagai peran di ranah publik. Nah, kegiatannya ada diskusi gender,
ada fikih wanita, dan kegiatan insidental yang berkaitan dengan Himawati itu sendiri. Masih banyak lagi kok kegiatan Himawati yang bisa diikuti. Bidang berikutnya adalah bidang media dan komunikasi atau biasa disebut dengan bidang medcom. Nah, bidang ini berfokus pada masifikasi informasi kegiatan pimpinan komisariat itu sendiri serta peningkatan pengetahuan kader akan pentingnya media komunikasi saat ini. Adapun kegiatannya seperti pelatihan digital, desain grafis, masifikasi media sosial MFI seperti IG, TikTok, website, dan lain-lainnya. Kemudian ada bidang ekonomi dan kewirausahaan, biasanya disebut dengan bidang ekowir. Nah, bidang ini tuh berfokus pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan kader tentang kewirausahaan serta menambah pemasukan bagi ikatan yang tahu internal IMMFI itu sendiri. Misalnya program kerjanya di IMMFI sekarang ini mempunyai angkringan kemenangan. Nah, bisa open pre-order dan ada juga seminar kewirausahaan di bidang ekowir ini. Adapun bidang terakhir di IMMFI ada bidang seni, budaya, dan olahraga yang biasa disebut dengan bidang SBO. Nah, bidang ini berfokus pada gerakan kesenian, kebudayaan, dan keolahragaan. Adapun kegiatan di bidang SBO ini antara lain ada latihan rutin, tari saman, futsal, badminton, dan kegiatan insidental yang berkaitan dengan bidang SBO itu sendiri. Jadi gitu Don, udah paham belum? Wah iya mas, aku jadi lebih paham tentang IMM secara meluas, bahwa IMM itu bukan hanya membahas tentang politik saja, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan lain yang diadakan di IMM FAI UAD. Terima kasih ya mas, ternyata kegiatannya keren-keren loh. Ya jadi gitu Don, terserah kau bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di MMFI dan jangan mendiskreditkan per bidang, dalam artian sama-sama bidang-bidang yang ada di MMFI itu sama aja, saling mengintegrasi demi terwujudnya tujuan IMM itu sendiri. Oh gitu ya mas. Ya. Siap mas, Joni sekarang lebih paham daripada apa mas yang mas kali sampaikan, dan Joni siap bergabung di IMM FAI UAD, dan Joni juga siap untuk mengembangkan soft skill Joni di dalam IMM FAI UAD, serta Joni juga ingin bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah kan keren, semangat ya. Ayo kita kembali ke Ampi. Dan mas.